Halo Sobat Mandanyus, kembali hadir menemani Anda selama 5 menit ke depan. Bersama saya Amelia Dwi Munasama. Dan kita saksikan topik utama hari ini, tes kemampuan akademik atau TKA yang menjadi syarat baru untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru mulai hari ini. TKA dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan digelar pada bulan November 2025. Tes ini kerap menjadi pusat perhatian karena berperan penting dalam seleksi memasuki perguruan tinggi. Sebenarnya apa itu TKA dan bagaimana cara untuk lolos dari TKA? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah mengirimkan 2 reporter untuk mewawancarai narasumber kita, mulai dengan serial yang saat ini bersama dengan seorang siswa kelas 12. Selamat siang Sobat Mandanyus, di sini saya perkenalkan, nama saya Rahma Amelia. Di sini saya sedang berada di SMK Manahijul Huda Ngagel, yang dimana siswa-siswinya sedang melaksanakan TKA. Dan di sini saya akan menanyakan salah satu murid TKA yang melaksanakan TKA hari ini. Yuk ikutin. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Baik, di sini kakak bernama siapa ya? Perkenalkan, saya Fia Erlangga Cipenatas dari kelas 12 TJKT 1. Baik, di sini saya boleh menanya-nanya tentang TKA soal... Boleh, silakan, dengan senang hati. Baik, tadi Kak Fia menjalankan TKA-nya gimana perasaannya? Perasaan saya saat menjalani TKA yang pertama mungkin grogi dan bingung karena keterbatasan kita saat pemadatan dan materi-materi yang begitu sulit dan tidak pernah kita alami. Kita ini kan sebagai angkatan percobaan, jadi kita itu memang sangat nervous bahasanya itu, bingung ini gimana, rumusnya apa, dan apa yang harus kita pelajari pertama kali itu kita itu bingung. Terus untuk soal-soal yang tadi saya kerjakan cukup susah dan mungkin tidak bisa dilogika, dan kita juga sangat memaksimalkan jawaban yang kita berikan di TKA ini. Baik, kalau soal waktu, batas waktunya berapa lama ya Kak? Untuk yang tadi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu 45 menit dan untuk MTK-nya 50 menit. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Maaf mengganggu waktunya. Oke, terima kasih. Itu dia adalah salah satu murid yang melaksanakan TKA hari ini. Baik, kembali ke studio Mandanyus. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bergabung dengan Mila Fatul Rahmah yang bersama seorang guru pengampu TKA. Baik, selamat siang. Saya Mila Fatul Rahmah. Di sini saya sudah berada dengan pengampu TKA, yaitu Bu Ina. Mari kita berbincang dengan Bu Ina. Selamat siang Bu Ina. Siap. Boleh saya izin bertanya? Boleh, silakan. Apakah sifat TKA itu wajib dilakukan? TKA ini sebenarnya tidak wajib dilakukan, akan tetapi digunakan sebagai tolak ukur suatu satuan pendidikan untuk mengukur berhasilnya proses pembelajaran yang ada di sekolahan tersebut. Gitu. TKA ini berbasis media komputer atau kertas? Untuk TKA ini berbeda dengan UN ya. TKA ini menggunakan media komputer semuanya, mulai dari server sampai klien, dan semuanya dilakukan oleh proktor, teknisi, dan juga pengawasnya secara online. Pertama, harus ada proktornya yang mengoperasikan aplikasi servernya. Kemudian namanya proktor browser, kemudian aplikasi kliennya juga yang digunakan siswa untuk mengerjakan namanya proktor klien. Kemudian pengawas itu menggunakan Zoom secara serentak. Linknya juga menggunakan aplikasi yang didapat dari website TKA itu sendiri. Jadi semuanya memang full menggunakan media komputer gitu, dan tidak bisa diakses menggunakan HP. Ketentuan apa saja yang dilakukan agar bisa mengikuti TKA? Terutama untuk mengikuti TKA ini yang pasti yang pertama adalah pendaftaran peserta didik. Ya, pendaftaran dimulai dari sistem itu sendiri. Yang pertama ada surat pernyataan. Di dalam surat pernyataan ini ada pilihan
mapel pilihan yang akan diikuti. Masing-masing per individu memilih 2 mapel pilihan, terserah itu dia. Kemudian ada tanda tangan orang tua dan juga pas foto yang akan diupload di sistem juga. Dan yang terpenting adalah peserta didik ini masuk di sistem pendidikan gitu, seperti Dapodik dan sebagainya. Baik. Mata pelajaran apa yang digunakannya? Untuk TKA ini ada 2 hari setiap gelombang. Gelombang 1 2 hari, gelombang 2 juga 2 hari. Hari pertama ini digunakan untuk mapel wajib, ada 3 mapel, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika. Untuk mapel pilihan ini semuanya ada mapel kimia, biologi, fisika, kemudian sosiologi, ekonomi, mapel yang ada di saintik, kemudian humaniora, dan juga kalau di SMK ada tambahan yang namanya mapel PKK. Gitu. Baik. Kalau di SMK ini di mana tempat pelaksanaannya TKA, Bu? Di SMK ini di dalam lab komputer ada 2 ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan TKA ini, karena jumlah peserta yang ikut 127 dan itu harus 2 ruangan, 3 sesi, 1 gelombang, seperti itu. Wow, jadi banyak banget ya? Ya. Dari laporan para reporter dapat disimpulkan bahwa TKA merupakan instrumen yang penting untuk mengukur kemampuan akademik. Namun, dukungan mental dan emosional juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan peserta. Dari informasi tadi, menutup perjumpaan di Studio Mandanes hari ini. Saya Amelia Dimasama, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah selesai melakukan wawancara terkait pelaksanaan TKA. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih.